warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan argumentasi mengenai Islam sains perempuan dengan baik dan tuntas. Yang pertama, sebelum Al-Quran diturunkan, posisi perempuan sungguh sangat termarginalkan, bukan hanya di kawasan semenanjung Arab jahiliyah saja, namun hampir di semua agama dan peradaban. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa pada puncak peradaban Yunani, perempuan merupakan alat pemenuhan naluri seks laki-laki. Kaum laki-laki pada masa itu memiliki kebebasan yang tidak terbatas dalam menindas kaum perempuan. Kaum perempuan pada masa itu benar-benar sebagai alat dalam memenuhi hasrat seksual kaum laki-laki. Kaum perempuan dianggap sebagai barang yang dipuja namun terhina, maka tidak heran jika pada masa-masa ini banyak ditemukan patung-patung telanjang. Patung-patung tersebut menandakan pola pikir dan kebiasaan peradaban Yunani saat itu pada orientasi seksual. Selain peradaban Yunani, peradaban Romawi juga menjadikan kaum perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Ayahnya memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur dan menentukan hidup anak perempuannya. Ketika seorang anak perempuan telah menikah, maka sang ayah memberikan ahli kekuasaannya kepada suaminya. Yang kedua, peradaban dan corak pemikiran yang berhaluan taklid dogmatis yang justru mempertahankan tradisi keilmuan masa lalu. Mereka ini memandang Islam sebagai suatu sistem yang diwariskan dan seimbang serta didukung kitab suci yang interpretasinya hasil ijma. Menurutnya, esensi persamaan laki-laki dan perempuan terletak pada realitas kemanusiaannya. Namun dalam hal division of labor tetap ada perbedaan yang tidak mungkin dihilangkan atas nama egalitarianisme. Apapun juga, perempuan dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang terhormat. Pandangan Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias gender. Islam memang kadang berbicara tentang perempuan sebagai perempuan, misalnya dalam soal haid, mengandung, melahirkan, dan kewajiban menyusui, dan kadang pula berbicara sebagai manusia tanpa dibedakan dari kaum laki-laki, misalnya dalam hal kewajiban sholat, zakat, haji, berakhlak mulia, amar ma'ruf nahi mungkar, makan dan minum yang halal, dan sebagainya. Kedua pandangan tadi sama-sama bertujuan mengarahkan perempuan secara individual sebagai manusia mulia dan secara kolektif bersama dengan kaum laki-laki menjadi bagian dari tatanan keluarga dan masyarakat yang harmonis. Yang ketiga, masyarakat Aceh dalam realitas sejarah tidak ada masalah dengan gender dalam arti pemberian peran publik atau lebih khusus pendidikan. Hal ini terbukti dengan munculnya perempuan pada ranah publik menjadi panglima perang Aceh. Hal ini disebabkan karena tidak ada hambatan baik dalam konteks agama dan sosial budaya. Dalam konteks agama, Islam tidak pernah memberikan tempat yang rendah dan menyudutkan. Justru sebaliknya, perempuan diangkat menjadi mulia seperti halnya kaum laki-laki. Jika digunakan analisis perbandingan sejarah, misal di Inggris tahun 1805, perundang-undangan Inggris mengakui hak suami menjadi istri, dan sampai tahun 1882, perempuan belum memiliki hak pemilihan harta benda secara penuh dan hak menuntut ke pengadilan. Pokoknya, sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan masih sangat memprihatinkan. Selain itu, di Amerika Serikat tahun 1849 ketika Elizabeth Blackwell yang merupakan dokter pertama perempuan di dunia menyelesaikan studinya di Yale University, teman-temannya yang bertempat tinggal dengannya memboikotnya dengan dalih bahwa perempuan tidak wajar memperoleh pelajaran. Bahkan ketika sementara dokter bermaksud mendirikan institut kedokteran untuk wanita di Philadelphia, Amerika Serikat, Ikatan Dokter setempat mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia mengajar di sana. Amerika Serikat ajak merdeka negara yang menyebut dirinya sebagai pelopor demokrasi dan
penegakan hak asasi manusia, tapi belum pernah dipimpin oleh presiden perempuan.